Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Elustari. Saya dari kelas B Manajemen angkatan tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Apa sih itu Ma'rifatul Quran? Ma'rifatul Quran itu adalah bagaimana caranya kita mengetahui firman-firman atau tentang isi Al-Quran. Nah, dalam beberapa Ma'rifatul Quran terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah kalamullah. Kalamullah yaitu adalah firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Dalam ilmu nahu, kalamullah sesuatu yang di dalamnya yang itu berkumpul yang 4 perkara, yakni yang pertama itu lafaz, artinya ucapan, kedua murokab, itu tersusun, mufid yaitu memberi faedah, dan bilwad'i dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah yaitu kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, yang kedua di sini ada ta'rifatul Quran. Apa itu ta'rifatul Quran? Ta'rifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, setan atau malaikat. Ia juga ia juga sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluknya, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Oleh hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang berarti artinya yaitu dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemampuan hawa nafsunya. Dan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ada juga nih pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah Zam'ul Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu Al-Hibzu yang artinya menghafal, dan Al-Kitabah yang artinya itu menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan Al-Quran arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, proses penulisan Al-Quran juga ada tahapannya atau ada masanya. Masa yang pertama yaitu ketika masa Nabi Muhammad SAW, dan masa yang kedua yaitu adalah masa Khulafaur Rasyidin. Dan setelah Khulafaur Rasyidin juga ada kelanjutannya, ada masanya juga. Nah, ada juga mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, mukjizat yaitu adalah azaza yuzizu izaz mu'zizun, atau yang artinya lemah. Lawan kata dari kudroh yang artinya itu mampu. Nah, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab. Berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran atau pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Nah, terus ada juga syarat-syarat mukjizat. Yang pertama itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terbelahnya lautan, terbelahnya bulan, atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Dan yang kedua itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat, datangnya siang setelah malam, dan sebaliknya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah disampaikannya terkait dengan syariat atau dakwah seperti
air jadi minyak kayak gitu. Nah, yang keempat ada terjadi karena adanya penentang seperti Musailamah. Nah, yang kelima adalah seseorang tidak dapat memandang terhadap orang yang menentang sebagai pembuktiannya. Nah, untuk unsur mujizat itu ada 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Dan yang ketiga itu adalah mengandung tantangan terhadap yang meragukan kebiasaannya. Dan yang keempat yaitu tanggapan tersebut tidak mampu atau gagal dilayaninya. Ada juga macam-macam tentang mukjizat. Yang pertama yaitu adalah mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material atau indrawi dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat di seorang nabi menyampaikan risalahnya. Dan yang kedua yaitu adalah mukjizat ma'nawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial atau logis gitu dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan atau akal yang kecerdasannya itu tinggi dan pikirannya itu tinggi. Nah, terus ada juga aspek-aspek tentang mukjizat. Di sini aspek-aspek mukjizat itu adalah yang pertama ada aspek bahasa dan sastra, aspek isyarat ilmiah, aspek kisah-kisah purba, dan yang keempat itu adalah aspek hukum. Nah, setelah diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, disampaikanlah secara mutawatir dan dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Ia mengatakan, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan perangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan kepada manusia dan menurunkannya bagian demi bagiannya. Nah, ada juga sejumlah alasan Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsuran diantaranya. Yang pertama yaitu adalah menguatkan. Yang kedua adalah menegangkan hati manusia. Yang ketiga yaitu adalah menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran SWT. Dan yang keempat yaitu adalah membuktikan. Nah, itu kebanyakan ya yang butuh bukti katanya, bukan janji kayak gitu. Nah, terus ada juga bagaimana kita membacanya adalah ibadah. Tentu sekali kita membacanya itu adalah ibadah, pahala. Dengan satu kali kita membaca atau satu kalimat atau satu huruf aja, kita itu udah mendapatkan pahala dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik pembacanya. Nah, terus ada juga nih, nama-nama Al-Quran. Al-Quran, kitab suci agama, Islam memiliki banyak nama-nama Al-Quran. Berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu terdiri yang memakai istilah tertentu untuk menunjuk kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab, yang artinya kitab. Nah, yang kedua yaitu adalah Al-Huda, artinya petunjuk. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan, artinya pembeda. Yang keempat ada Ar-Rahman, artinya memiliki arti rahmat. Yang kelima yaitu adalah Ar-Ruh. Ar-Ruh itu adalah memiliki arti ruhnya, seorang anak kepada ibunya. Dan yang keenam yaitu adalah Asyifa atau obat. Dan yang ketujuh adalah Al-Haq, artinya kebenaran. Yang kedelapan yaitu adalah Mauzibah yang
al-bayan atau memiliki arti nasihat atau penerangan. Dan yang kesembilan yaitu adalah az-zikrun az-zikru atau nama lain Qur'annya yaitu memberi peringatan. Dan yang 10 adalah an-nur. An-nur artinya adalah cahaya. Cahaya di mana kita membacakan Al-Quran itu pasti akan bercahaya. Nah, yang ke-11 yaitu adalah Al-Burhan. Al-Burhan adalah nama lain Al-Quran yang berarti yang berarti bukti kebenarannya. Dan yang ke-12 ada Al-Busyra. Al-Busyra memiliki arti berita gembira. Nama lain tersebut menjadi keistimewaannya. Nah, dalam Asmaul Husna, fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka khususnya umat atau mukminin yang percaya akan kebenarannya. Nah, dalam Asmaul Husna juga ada beberapa bagian. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajarannya, dan Al-Quran adalah pembenar kitab atau kitab suci sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, Al-Quran juga sebagai pembimbing yang lurus, dan Al-Quran juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi yang meyakinkannya. Dan Al-Quran juga sebagai pelajaran dan penerapannya. Al-Quran sebagai pengajarannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.